Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap semangat untuk pembelajaran jarak jauh ini. Bagaimana waktu melihat video pembelajaran pertama di kelas 9 semester 1 ini? Sangat menarik bukan? Ya, saya menyampaikan di video itu ada video laporan percobaannya dan ada teksnya. Dan waktu pertemuan pertama itu membahas tentang identifikasi teks laporan percobaan. Setidaknya kalian sudah tahu ada gambaran bahwa teks laporan percobaan itu ya seperti itu, ya berupa karya ilmiah. Bagus. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini kita beranjak ke kompetensi dasar yang kedua. Ya, bisa dilihat dari layar sini, kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Dan yang kedua, 4.2, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam percobaan secara tulis dan lisan dengan memerhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lainnya. Jadi tujuannya supaya kalian mampu mengetahui struktural, ya, persis dengan yang disampaikan di indikator yang di sini, bahwa siswa mampu menganalisis struktur pada teks laporan percobaan dan siswa mampu menguasai kebahasaan pada teks laporan percobaan. Nah, di sini pada video pembelajaran ini kalian akan difokuskan hanya satu KD saja, yaitu tentang struktural, ya. Bahkan satu KD pun enggak. Kenapa? Karena saya tidak mau langsung ke bahasaan juga. Jadi satu KD ini kita bagi dua. Yang pertama struktural terlebih dahulu, dan yang kedua kebahasaan terlebih dahulu. Jadi kebahasaan di video selanjutnya. Nah, sekarang kita fokus terlebih dahulu tentang struktural teks laporan percobaan. Nah, untuk kelas 9 hari ini saya menyampaikan dua sumber. Yang pertama dari buku Yudhistira, yang kedua dari buku Kemendikbud Republik Indonesia, ya, edisi revisi. Nah, di sana kita kolaborasi mana yang akan dipakai, apakah struktur yang ada di Yudhistira atau struktural yang ada di Kemendikbud. Oke, bisa lihat dari layar kaca, ya. Di sini kita akan membahas tentang struktural teks atau struktur teks laporan percobaan. Nah, di sini coba perhatikan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat ada hasil percobaan, terakhir ada kesimpulan. Ya. Kalau kalian memerhatikan di pembelajaran sebelumnya, saya memberikan contoh teks laporan percobaan yang persis seperti struktural di Yudhistira, ya. Dan ini strukturnya dari Yudhistira. Kita bahas satu persatu. Dalam pendahuluan, apa saja subbabnya? Yang pertama, dalam pendahuluan subbabnya adalah berisi latar belakang. Latar belakang ini isinya tentang masalah yang terjadi, apa yang akan kamu teliti, ya. Jadi di latar belakang ini permasalahan yang harus kalian teliti. Oke, yang kedua ada masalah. Nah, tadi kan sudah disebutin, ya, ada masalah. Nah, yang ketiga ada tujuan percobaan. Udah ada landasan latar belakang, masalah, tujuannya. Nah, yang terakhir ini tujuannya untuk apa kalian meneliti ini? Ya, untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Jadi pada bab ini bahwa pembahasan itu tentang masalah yang terjadi atau yang akan kita teliti. Paham? Baik. Nah, sekarang kita ke bab selanjutnya, yaitu bab landasan teori. Namanya juga teori, berarti harus
teoritis ya, atau lebih tepatnya berisi teori-teori yang mendukung percobaan atau penelitian ya. Kalian ambilnya dari mana? Boleh dari internet, boleh dari buku ya, bebas. Yang jelas kalian di sini harus lebih bagus lagi dalam teori-teori. Jadi lebih banyak teorinya semakin bagus. Paham? Oke. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Berarti ini bab ketiga ya. Bab ketiga metode penelitian. Nah, bab ketiga ini berisi tentang uraian prosedur kerja, alat dan bahan, dan waktu pelaksanaan percobaan ya, sesuai dengan penelitian. Jadi pada metode penelitian ini kalian harus benar-benar mempunyai struktur yang sangat jelas supaya lebih berurutan. Oke, selanjutnya hasil percobaan. Di sini berisi data hasil pengamatan yang biasanya dituangkan dalam bentuk tabel, bagan ya, sepantasnya saja. Jadi nggak perlu harus mentang-mentang di sini tertulis tabel harus tabel, enggak ya. Kalau kalian cocoknya dengan bagan, bagan. Yang penting sesuai dengan strukturnya. Terus pembahasan hasil percobaan ya, dengan menyinkronkan antara hasil percobaan dengan teori. Nah, di sini kalian harus bisa menyambungkan apakah yang ada di teori itu sudah benar. Lalu kalau sudah benar, berarti teori tersebut sudah tidak diragukan lagi. Ya. Oke, untuk yang terakhir simpulan berisi penegasan konsep hasil percobaan secara singkat dan disesuaikan dengan tujuan percobaan dengan berlandaskan hasil percobaan. Ya, intinya kalian membuat kesimpulan ini langsung aja ngambil dari hasil percobaan. Namanya juga kesimpulan kan, biar lebih singkat, padat, dan jelas. Gak usah kalian terlalu rumit untuk kesimpulan. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, saya akan memberikan berupa contoh yang tadi disebutkan atau contoh struktural yang tadi disebutkan. Boleh kalian lihat dari layar kaca ini. Coba lihat. Struktur pertama ya, ada latar belakang atau pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Kan di situ tertulis bab 1. Berarti tulisannya 1.1 berupa latar belakang. Silakan dibaca latar belakangnya. Ya, dibaca. Lalu kalian tambahkan lagi tujuannya. Ya, tujuan penelitian berarti 1.2. Nah, 1.2. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalah di sini berupa pertanyaan. Kalau pertanyaan, apa, bagaimana, mengapa, ya, dan seterusnya. Ingat, namanya juga rumusan masalah. Harus berupa kalimat pertanyaan. Nah, selanjutnya manfaat penelitian 1.4. Nah, di sini kan kita meneliti, pasti harus ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Uraikan di sini, ya. Ingat, tidak terlalu repot atau jangan terlalu pusing dengan yang panjang-panjang. Kalian cukup sesederhana mungkin. Yang penting menguasai tentang teori di sini, ya. Karena ini karya ilmiah ini bukan main-main tentunya, ya. Oke. Kalau kalian paham dengan pendahuluan di sini bab 1, kita lanjut ke bab 2, ya. Sesuai dengan yang tadi struktur disebutkan, bahwa landasan teori ini merupakan pembahasan
Jadi judul besarnya itu adalah bab 2 pembahasan. Apa saja? Ingat, tadi 1.1 berarti sekarang 2.1. Harus berurutan ya. 2.1. Yang pertama harus mempunyai landasan teorinya. Sekali lagi, sumber semakin banyak semakin bagus. Ya, dan jangan abal-abal sumbernya. Maksudnya abal-abal di sini, jangan seenaknya kalian mencari informasi yang tidak ada dari bukunya. Ya, harus hati-hati. Oke, selanjutnya di sini. Nah, untuk contoh yang di sini ada 2.2 yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis di sini bisa disebut juga dengan jawaban sementara. Ya. Jadi kalian boleh tuangkan hipotesis kalian tentang penelitian ini. Ingat, namanya juga jawaban sementara, berarti yang ada di pikiran kalian untuk penelitian ini bagaimana selanjutnya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah mulai mengerti, kita lanjut ke bab ketiga. Nah, bab ketiga ini yang paling sulit kita laksanakan. Ya, kenapa sulit? Karena semuanya dari teori dan segala bentuk harus kita uraikan di bab 3, yaitu metodologi penelitian. Oke, apa saja? Tadi kan 2.1, berarti sekarang 3.1. Apa saja isinya? Tempat dan waktu penelitian. Ya, harus diisi sesuai data yang sudah kalian tentukan. Kalau tempatnya di rumah, tulis di rumah. Ya, untuk alamatnya boleh kalian cantumkan. Misalkan Mutiara Gading, nomor berapa, ya biar lebih lengkap. Karena rumah itu kan global. Takutnya nanti di rumah Miss Eli, di rumah saya, bukan? Kalau ada alamatnya lebih jelas. Oke. Dan waktunya, nah untuk waktu misalkan penelitiannya membutuhkan beberapa hari, berarti kalian juga harus menulis secara singkat, secara detail ya. Oke, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Lihat, 3.2 metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini berupa langkah-langkah apa yang disiapkan dari awal sampai akhir. Bisa dilihat ya. Biasanya di sini menggunakan kalimat deklaratif berupa berita. Ya, sedikitnya ada kalimat perintah. Tapi ingat, lebih kebanyakan deklaratifnya, beritanya. Ya. Oke. Misalnya dibaca. Dan selanjutnya 3.1 berupa instrumen penelitian. Instrumen di sini apa namanya? Alat dan bahan. Alat dan bahannya, alat dulu, bahan dulu. Atau kalian boleh alat dan bahan disatuin. Sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau pengen rapi boleh alat dulu, bahan dulu. Oke, nggak masalah ya. Itu lebih baik. Bagaimana? Kalau terlalu cepat, kalian boleh pause untuk membaca contoh-contoh dalam teks di sini, ya. Sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya adalah hasil penelitian, ya. Kalau lihat di sini mungkin di sini sama ya dengan yang lain menggunakan tabel. Kata saya juga dari awal, untuk hasil penelitian boleh menggunakan tabel, bagan, apalagi sekarang kan banyak teknologi semakin canggih, aplikasi makin banyak. Yang penting kita terbaca dan ada keterangannya. Seperti ini untuk hasil penelitian. Dalam contoh lihat hasil data tabel. Ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhannya dari awal sampai akhir dia jelasin. Nah, saran dari saya, nanti kalau kalian memulai membuat laporan percobaan, jangan memilih percobaan yang berhari-hari. Yang sederhana saja. Ya misalkan yang kayak dicontoh, membuat air terus dimasukin kertas,
bagaimana air itu mengalir ke gelas lainnya. Itu juga udah nggak masalah. Yang penting ada laporan percobaan sederhana. Tapi kalau kalian mau apa ya, mempunyai tantangan yang lebih besar, ingin berhari-hari bahkan berbulan-bulan, wah itu luar biasa. Berarti kalian harus siap dengan data semua waktu ya. Apalagi sekarang kan di rumah. Ya lebih baik kalau di rumah lebih baiknya yang berhari-hari. Jadi kalian ada kegiatan lagi yang yaitu mengurus tentang penelitian. Ya, jadi tergantung, tapi saya sih rekomendasinya penelitian sederhana. Lebih baik dan lebih efisien waktunya. Oke, untuk selanjutnya lihat di sini ada pertumbuhan ya. Sama isinya aja tentang pertumbuhan dan penelitian tadi. Nah, setelah bagian hasil data tabel, ada bagian pembahasan. Bisa dilihat ya pembahasan di sini. Pembahasan di sini berarti semua yang kalian lakukan di data itu diuraikan, diparagrafkan. Jangan lupa, jangan sampai menambahkan atau opini yang ngawur ya. Harus sesuai faktanya. Oke, sekarang kita ke bab terakhir, yaitu penutup. Jadi jangan langsung bab terakhir itu kesimpulan. Jangan, harus ada penutup dulu. Bab penutup baru apa itu bab kelima ya. Bab kelima penutup. Nah, di situ 5.1 tentang kesimpulan. Ingat, lebih efektif kesimpulan ngambil dari hasil percobaan. Ya. Dan yang terakhir, kalau kalian ingin memberikan atau ingin minta dikasih saran sama teman, boleh kalian 5.2 saran. Seperti contoh di sini. Ini sudah lengkap ya, bagus untuk contoh di sini. Jadi kalian boleh menggunakan 3 kata ATM: amati, tiru, modifikasi. Ya, ingat semua pembelajaran dalam pembahasaan, terutama dalam karangan, gunakan 3 aja. Amati, tiru, modifikasi. Ya, itu 3 kata jitu ya yang harus kalian terapkan dari sini biar kalian tidak kesusahan. Biasanya kalau dalam mengarang pasti kalian bingung. Aduh, dari awal-awalnya itu harus apa? Bagaimana? Nah, itu jujur aja itu juga yang saya rasakan waktu sama seperti kalian masih belajar. Bingung kalau harus menulis paragraf pertama. Tapi dengan adanya teori ini, kalian tidak usah bingung lagi, karena tinggal mengamati, tinggal meniru, dan dimodifikasi. Simple ya. Sekarang harus buka pikiran kalian, buka kecerdasan kalian. Oke, nah yang dijelaskan tadi merupakan struktur dari buku Yudhistira. Emang terlihat kompleks ya, dan banyak. Nah, kalau kita lihat struktur dari buku keluaran Kemendikbud seperti yang ditayangkan di sini, dia hanya butuh 2 garis besar saja. Apa saja? Lihat yang pertama. Yang pertama ada umum. Cukup dengan kata umum. Tapi lihat, umum di sini merupakan klasifikasi atau pernyataan. Jadi garis besar tentang apa yang akan diteliti. Garis besarnya saja. Nah, yang kedua ada uraian. Uraian di sini yang harus dijelaskan secara perinci. Nah, bagaimana, lebih tertarik yang mana? Mau yang dari Yudhistira atau Kemendikbud? Yang jelas, Yudhistira mengambil dari karya ilmiah. Kalau misalkan yang dari Kemendikbud, dia hanya garis besarnya saja. Tapi kalau dalam pengerjaannya sama. Nah, uraian umum di sini juga mungkin dari bab 1, bab 2, bab 3. Nah, untuk uraiannya bab 4, bab 5 seperti itu, ya. Oke. Kita lihat dulu contoh yang di sini ya. Lihat dulu contoh yang akan saya berikan. Nah, di sini ada pernyataan umumnya. Cukup 1 kalimat saja. Pernyataan umumnya adalah Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Nah, itu adalah
umumnya atau pernyataan umumnya. Uraiannya cukup banyak, ya, bahkan ada gambarnya. Kalau kalian lihat ya, ada gambarnya. Seperti itu. Kalau dalam bentuk buku keluaran Kemendikbud. Ada lagi contohnya, bisa dilihat ada pernyataan umum, dan di sini uraiannya ada penampilan, kebiasaan makan, kapasitas, dan perkembangbiakan, ya. Jadi uraiannya lebih detail banget. Tapi itu juga belum detail banget sih, karena ada lagi contoh yang terakhir. Bahkan ini lebih komplit ya. Coba lihat contoh yang selanjutnya. Di sini di layar kaca kalian, ya ini lebih kompleks ya. Jadi bagaimana penguraiannya itu dari awal sampai akhir harus selesai. Gimana? Cocoknya kalian yang mana? Mau Yudhistira atau yang dari Kemendikbud? Rekomendasi saya untuk latihan kalian, apalagi nanti SMA, mungkin lebih berat lagi pembahasannya, berlatih dari sekarang dengan karya ilmiah yang diberikan contoh oleh Kemendikbud. Tapi tenang, saya punya link di mana akan disisipkan di deskripsi, bahwa link ini karya ilmiahnya bentuknya persis seperti yang di Yudhistira, tapi lebih simple, tidak terlalu rumit. Boleh kalian untuk mempelajarinya ya, tinggal diklik aja nanti di deskripsi yang sudah saya buat. Nah, tetap semangat ya, meskipun kita PJJ. Baiklah, untuk struktural, kalau kalian masih kurang paham, bisa kita komunikasi lewat WhatsApp atau tulis di komentar apa yang kalian kurang pahamnya. Ya, lebih baik kita WhatsAppan biar lebih jelas lagi. Jangan malu-malu ya, kalau kalian nggak paham langsung aja hubungi saya. Karena memang laporan percobaan ini untuk keterampilan menulis lebih sulit daripada menulis sastra. Karena ini adalah non sastra, di mana keterampilan kalian harus lebih bagus lagi. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.